beli X item 3. Terus ada keterangan support sama confidence-nya. Jadi gampangnya ini sih, dia beli item apa sama apa, maka dia beli apa. Jadi untuk yang di bagian kiri, ini antecedent-nya itu ada 2. Terus yang bagian kanannya 1. Itu untuk syaratnya. Untuk syaratnya gimana? Kalian udah paham belum? Syarat ininya. Halo? Dan itu kalau transactions itu berarti dari transaksinya, Iya, gitu dah. ini kan iya, ini kan X elemen transaksi. Transaksinya ada T1, T100 sampai T500. Dia kan ada 5 transaksi. Yes, oke. Soalnya kan yang di bawah ada yang customer kan. Iya. Ntar, ya wis, itu dulu. Oke. Ada lagi atau mau lanjut? Oke. Kalau nggak ada lanjut ya. Oh ya, ini kan eh, berarti kan ada 3 item set kan yang mesti frekuen. Karena ada item 1, item 2 sama item 3. Terus yang kemarin bentar. Ntar ada iklan. Oke. Terus tadi yang untuk 3 item, berarti kayaknya 3. Terus kan yang memenuhi untuk 3 item yang frekuen kan cuman O, K sama E. Ini bebas sih mau OK terus E atau OE terus K atau KE terus ketiga item set dibagi support bagian antecedent. Antecedent itu yang bagian kiri panah. Terus dihitung yang untuk OKE kan ada 3 kan. 3 kali muncul dari 5. Terus OK-nya bisa dilihat dari tabel ini atau lihat dari yang a priori itu ada 3 kali kemunculan. Jadi juga 3/5. Terus dibagi dapatnya 1. Jadi persennya jadi 100%. Yang OE sama jadi support untuk OE-nya. Kalau OKE-nya kan sama. Pasti 3/5 semua. Terus yang ketiga cari confidence, cari yang nih bagian sub K sama E nya. Untuk K sama E munculnya kan ada 4, jadi 4/5. Kalau dibagi hasilnya 0,75 atau 75%. Nah, sementara yang di soal diminta beli beli sesuatu dan sesuatu, maka beli sesuatu yang lain dengan minimal supportnya 60% sama minimal confidence-nya 80%. Nah, untuk confidence-nya kan yang penting cuman yang ini kan, cuman yang OK maka E sama OE maka K. Nah, jadi jawabannya yang itu, yang bawahnya ini enggak. Itu sih, itu dari penjelasanku. Mungkin ada yang mau didiskusiin atau ada yang kurang jelas. Halo. Nah, berarti Ya, KE itu dicek lagi dari yang transaksi, misalnya super OKE itu dicek dari yang mana? Oh, itu 3/5. Terus yang OK-nya itu juga dicek dari yang tabel di awal itu. mau yang tabel atau yang a priori tergantung, penting kan sama intinya frekuensinya. Ah, oke. Oke.
Ya, mungkin kalau ada yang lain mau ada tambahan atau mungkin ada yang kurang setuju sama jawaban tuh bisa diskusi. Junan. Ada yang mau tanya lagi nggak buat yang ini? Mau lanjut soal selanjutnya? Lanjutan. Oke. Soal selanjutnya saya tak buka dulu soalnya. Soal selanjutnya mirip sama soal yang pertama, cuman bedanya di sini ada tambahan customer ID, ada ID 1, ID 2, sama ID 3. Terus juga itemnya ada tambahan tambahan merek, ada merek terus barangnya. Ini kayak King's Crab itu berarti crab yang mereknya King's, atau Sunset Milk berarti susu yang mereknya Sunset. Terus untuk yang A di soalnya diminta ini cari frequent item set untuk setiap transaksi kayak yang sebelumnya. Untuk rule-nya dia beli item 1 dan item 2, maka dia beli item apa untuk yang item 3 nya. Terus support sama confidence-nya juga sama, masih 60% sama 40%. Langsung ke pembahasan. Kalau ini aku pakainya yang FP3 sih. Kalau misalnya kalau pakai a priori ya nggak apa-apa. Terus misalnya kayak FP3 sebelumnya tak misalin dulu biar gampang nulisnya, nggak kepanjangan. Jadi misalnya kayak crab itu C, milk itu M, fish A, bread B, apple A, sama pie itu P. Terus ini kan yang pertama diminta transaksi kan, berarti cukup nampilin TID-nya aja, TID sama item. Terus tambahan karena dipakai FP3 ada frequent order item. Nah, jadi untuk yang transaksi pertama didapat frequent order itemnya itu ada MB sama CH. Yang kedua juga sama MB CH. Yang ketiga M sama B. Terus yang terakhir juga MB CH. Jadi untuk scan satunya panjang masing-masingnya ada M-nya 4, B-nya 4, sama CH-nya 3. Terus FP3-nya langsung langsung tak gambar FP3 terakhir. Jadi ini dulu, terus M4, B3, B4 sama CH3. Mungkin sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut. Ya nul atau root, ikutin di PPT sih, PPT yang di share Pak Muklas. Yang lain gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Misal kalau nggak ada lanjut dulu ya. Terus kan buat FP3-nya kan bikin tabelnya. Pertama kayak yang kemarin dimulai dari yang paling bawah. Dari kalau ini berarti kan dari CH. Ya itemnya CH, conditional pattern-nya yang sebelum CH kalau dilihat dari akarnya kan ada M sama B. Jadi M sama B.
Kenapa 3? Karena CH nilainya cuma 3 maksimalnya. Jadi yang atasnya juga ngikut yang CH frekuensinya. Terus karena syarat minimal supportnya 60%, 60% dari 4 transaksi ya. Berarti itu kan sekitar berapa? 60%. Ya 2, berapa gitu. Cuman dibulatin ke atas. Jadi kalau misalnya 3 sudah termasuk memenuhi minimal supportnya. Nah, terus karena ini kebetulan dua-duanya ada 3 transaksi, maka di conditional FP3-nya dua-duanya masuk. Terus dicari frequent pattern-nya. Yang pertama pasti ini sih, ini item CH-nya juga, item CH-nya sendiri frekuensinya 3, terus kombinasi antara CH sama M juga 3, CH sama B juga 3, sama kombinasi dari CH sama M sama B. Jadi MB CH frekuensinya 3. Habis itu lanjut ke item selanjutnya, ke item B. Yang B, nah ini kan kalau dari akarnya kan cuma ada item M kan di atasnya. Terus frekuensi B-nya ada 4, sama kayak frekuensi M. Jadi untuk di conditional pattern-nya M4, karena cuma 1, 4, dan memenuhi minimal support, dimasukkan ke conditional FP3 M4. Terus frequent pattern-nya, ini harusnya ini B sih, B4, baru kombinasi antara B sama M4. Terus untuk yang M, karena M-nya langsung dari akarnya, maka conditional FP3-nya nggak ada atau himpunan kosong. Terus ini juga kosong, jadi cuma M-nya doang 4. Jadi kan udah didapat frequent item setnya, ada yang ukuran 1 ada 3 item, itu CH, 3, M4, ini ini B4 sama M4. Terus untuk yang ukuran 2 item set ada 3 juga, ada MCH, BCH, sama MB. Terus untuk 3 item set ada 1 MBCH, panjangnya 3. Nah, karena diminta untuk K terbesar, maka K-nya kan 3 yang paling besar. Jadi 3 item set yang diambil MBCH. Nah, dari MBCH ini digunakan untuk membuat rule-nya. Karena tadi rule-nya A dan B maka C, berarti ada minimal 3 item, dan ini sudah memenuhi. Terus sampai sini gimana? Ada yang mau tanyakan nggak? Pak. Kalau misalnya aku ada yang salah, terus kalian tahu, kasih tahu aja nggak apa. Takutnya ada yang salah. Kayak yang ini tadi harusnya, yang ini harusnya B bukan M. Typo. Gimana? Tahu kita ada pertanyaan? Ya apa Zah? Kalau nggak ada lanjut dulu ya. Lanjut ngitung confidence buat bentuk rule-nya dari MBCH. Di sini yang kita ambil pertama M dan B maka CH. Sama kayak tadi, yang pertama ngitung support untuk 3 item set ini MBCH. Itu ada 3 dari 4 transaksi. Terus support untuk antecedennya yang M dan B itu ada 4
per 4 dari 4 transaksi. Dibagi dapatnya 75%. Terus yang MCH sama, cuman untuk support M dan CH-nya karena ada 3 dari 4 transaksi, jadi 3/4 juga. Kalau dibagi jadinya 100%. Terus confidence-nya untuk yang CH dan B maka M itu support CH dan B-nya juga 3/4, jadi juga 1, jadi 100%. Nah, karena yang memenuhi support 60% sama confidence-nya 80% itu kan cuma 2. Jadi cuma yang dipilih itu cuma yang kedua sama yang ketiga. Jadi dia beli susu dan beli keju, maka dia juga beli roti. Itu nilai supportnya 0,75, nilai confidence-nya 1. Terus yang beli cheese dan beli bread maka beli milk itu juga nilai support sama confidence-nya 1. Ya gitu. Dan aku nanya, itu kan milk, cheese, berarti bread. Nah, kalau dibalik cheese, milk, bread gitu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Ini apa yang dibalik yang di bagian antesendannya kan, yang bagian kiri panah maksudnya. Heeh, heeh, heeh. Iya, kalau itu nggak apa-apa. Berarti ngitung support 75% itu berarti dari berapa banyak transaksi yang beli milk, cheese, sama bread? Gitu. Yang ini lah, bagian atas. Yang, heeh. Iya, Hmm. kan dari tabel yang FP growth-nya kan tadi MBCH-nya kan ada 3 frekuensinya. Jadi 3 per 4 nih total transaksi yang ada. Oke, oke. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain atau didiskusin? Belum, Bang. Jadi, kalau belum, lanjut ke soal yang B. Yang B, yang B ada sedikit perbedaan. Jadi yang dihitung tuh tadi kan yang dihitung kan cuma ini kan, cuman itemnya kan, nggak pakai kategorinya, apa nggak pakai brandnya. Nah terus yang kalau yang B diminta sama brandnya. Jadi misalnya ini ada Sunset Milk sama Dairyland Milk, itu dihitung 2 item set yang berbeda. Sunset Milk, Dairy Milk. Terus juga di sini ada keterangannya untuk setiap X elemen customer. Nah ini kalau customer dilihat kan ada customernya 1, 2, 1, 3. Artinya cuman ada 3 customer yang berbeda. Jadi nanti item di customer 1 yang di TID T300 bisa digabung ke customer ID yang TID-nya T100. Terus oh ya ini juga yang diminta cuman sampai ngelis frekuen ke item set untuk ke yang terbesar. Tapi nggak perlu nyari sampai rule-nya. Uh, yang B, oh ya, untuk langkah-langkahnya kalau yang pertama sama kayak sebelumnya, tak misalin dulu biar lebih gampang, biar nggak kepanjangan di tabelnya. Terus dari tabel
ini item awalnya kayak KC kan King Scrap, terus SM, Sunset Milk, dan lain-lain sampai terakhir TP, Testify. Ini udah tergabung sama, ini udah gabungan antara transaksi 100 sama transaksi 300 sesuai dengan customer ID-nya yang 01. Terus dicari frequent order itemnya untuk yang customer 1, didapatnya WB. WB ini Wonder Breed, terus ada SM, DCH, DM, TP. Terus sama buat yang customer ID 2 dicari frequent order itemnya sampai yang customer ID 3. Terus jadi apa, L-nya ada WB ada 3, terus SM 2, DCH 2, DM 2, TP 2. Kenapa cuma ini? Karena tadi kembali ke minimal supportnya 60%. 60% dari 3 transaksi berarti kan ada sekitar 1, kan. Berarti kalau misalnya 2 kan udah pasti memenuhi. Cuman yang satu doang yang nggak memenuhi. Habis buat ininya langsung bangun FP3-nya. Ini untuk FP3 terakhir. Jadi sama kayak ini WB, SM, DCH, DM, TP. Untuk yang step pertama. Jadi WB 1, SM 1, ini 1, 1, 1. Terus transaksi kedua kan cuma ada 3 item. WB, DM, sama TP. Di WB, terus karena bawahnya bukan DM, maka buat node baru DM, terus TP. Terus transaksi yang ketiga ada WB, SM, sama DCH. Jadi ini WB-nya tambah 1 jadi 3, SM tambah 1 jadi 2, DCH nambah 1 jadi 2. Terus ini karena ada item yang sama tapi beda node, jadi dikasih tanda panah ini. TP yang di sini sama TP yang di sini. Terus DM yang di sini sama DM yang di bagian sini. Sampai bikin FP3-nya gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Dan Ya, kalau misalnya misalnya di transaksi saat tadi kan customer 1 sama T100 sama T300 ya digabung ya. iya. Nah, kalau misalnya itu ada item yang double, itu ntar dihitungnya 1 atau 2? Dihitungnya 1, sama kayak kasus yang cookie yang tadi malam. Oh, tetap dihitung 1 ya? Iya. Oke. Dia cuma ngitung kemunculannya di transaksi itu 0 atau 1. Nggak boleh lebih dari 1. Mana ada lagi? Berarti bedanya yang di sini tuh kalau customer itu nanti ngegabung karena yang tadi tuh customernya yang T100 sama T300 itu sama digabungin. Terus sisanya itu caranya sama kayak yang hitung transaction di atas. Iya. Oke. Oke. Ya, yang lain ada lagi? Nah, aku mau tanya. Iya. Kalau semisal dalam satu transaksi itu frekuensinya sama, itu didurin siapa? Terserah Sri. Oh, yang mana? Ntar hasilnya beda, ntar pohonnya ntar beda. Saya bebas tapi tetap konsisten. Misalnya di transaksi ini mana ya? Nah, ini kan ada 3, yang pertama kan WB 3, terus yang lainnya SM, DCH, DM, TP 222. Ini kan sama kan frekuensinya.
Nah, kalau misalnya pertama udah milih SM, berarti nanti kalau misalnya di sini ada SM yang diduluankan daripada yang DM. Cuman karena ini SM-nya nggak ada, jadi langsung DM. Dan DCH juga nggak ada, jadi langsung DM TP. Tapi untuk yang ketiga, dimulai dari SM dulu, ngikutin sama yang di atas, karena SM-nya duluan, baru yang DCH. Setahu gitu sih, harus konsisten. Aku belum pernah nyoba kalau misalnya nggak konsisten untuk yang frekuensinya sama. Oh, oke. Kasih Nan. Sama-sama. Atau mungkin kalau yang lain pernah nyoba untuk urutannya yang nggak konsisten untuk yang frekuensinya sama, hasilnya gimana? Apakah ada yang pernah nyoba? Enggak. Oke. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah coba bisa didiskusi. Atau mungkin nanti hasilnya sama. Jadi ada lagi sampai FP3. Ya, mungkin. Kalau nggak ada, lanjut bikin frequent item header table-nya. Sama pertama mulai dari yang paling bawah, TP. TP ini kan ada dua. Ada dua. Coba yang pertama ambil dari yang cabang pertama. Ada WB, SM, DCH, DM. Terus ini yang pertama. Terus yang kedua ada WB, DM. Frekuensinya satu karena di sini masing-masing cuma ada satu TP-nya. Terus dari ini dicek mana yang memenuhi untuk minimal support untuk dimasukkan ke conditional FP3-nya. Kan tadi minimalnya kan 2 transaksi. Jadi yang ada dua cuman WB sama DM. Jadi itu yang dimasukkan ke conditional FP3. Terus untuk frequent pattern-nya yang pertama TP-nya sendiri, terus kombinasi TP sama DM, TP sama WB, sama kombinasi ketiganya. Masing-masing frekuensinya 2. Terus yang DM sama DM ini juga ada 2 cabang. Kok M doang ya? Kayak ini salah deh. Salah buat tabel aku. DM harusnya ada WB, SM, DCH sama WB. Kita buka catatan dulu. Nan, itu kenapa yang diambil 2 transaksi, bukannya 60% ya supportnya? Nah, ya 60% dari 3 transaksi. Oh, Atau harusnya cuma 3 ya? Yang lain ya apa? 60% dari 3 transaksi 1,8. Belum Oh, iya, berarti benar kan? jadi. Oh, dibuletin. Iya. Jadi kan kalau minimal 1,8, berarti kan kalau 2 kan memenuhi minimalnya. Karena 2 lebih besar daripada 1,8. Mana ya? Kenapa? Bingung yang mana? Header table-nya kalau yang punya aku ini sih gabungan antara yang di PPT sama yang terdapat di internet. Kalau header table pertama yang ada itu pasti item, terus conditional pattern sama conditional FP3. Itu kalau yang dari PPT Pamuklas. Memang kalau aku sekalian tak tambahin frequent pattern-nya jadi satu. Jadi nggak buat iterasi manualnya di bawah. Karena kalau yang di PPT Pamuklas ada iterasi manualnya di bawah buat ngecek frequent pattern-nya. Terus kalau item diisi
item masing-masing item yang ada di tree yang udah dibuat. Dimulai dari yang bawah, dari item TP, DM, terus naik sampai yang item yang paling atas. Terus conditional pattern, lihat TP ini kalau dari atas apa aja yang nyambung sampai ke TP. Kan kalau untuk TP yang di sini, yang kalau dari atas ada WB, SM, DCH, sama DM. Terus untuk TP yang di sebelah kanan itu ada WB sama DM sebelumnya. Sampai situ gimana, Din? Sebelum tak lanjut. Terus conditional FP3-nya ngambil, ini kan ada tadi kan ada dua pola kan, ada dua rangkaian item. Yang pertama yang jalur ini, sama yang kedua yang jalur kanan yang ke kanan ini. Nah, itu di masing-masing jalur kan ada beberapa item. Nah, coba cek dari kedua jalur itu item apa aja yang memenuhi minimal supportnya. Tadi kan minimal supportnya kan 2. Kalau di bagian sini WB-nya 1 sama ya pokoknya WB, SM, DCH, DM kan 1. Terus yang di bagian kanan WB 1, DM 1. Nah, jadi kalau misalnya WB di kiri kan 1 ditambah WB yang di kanan kan 2. Jadi ambil WB 2. Terus untuk DM-nya karena di sini di jalur pertama ada 1, terus di jalur kedua juga ada 1, jadi kan ada 2. Jadi diambil DM-nya 2. Nah, kalau udah dapat conditional F-battery-nya tinggal buat kombinasi antara item sama conditional F-battery yang didapat. Kayak gitu. Gimana, Din? Iya, iya. Lihat dari Hmm, ada ralat. Ini salah masukin itemnya di tabel. Yang bagian conditional pattern yang di DM harusnya ada WB, SM, sama DCH. Itu frekuensinya 1, sama WB frekuensinya juga 1. Iya. Iya. Jadi pertama DM yang ini WB, SM, DCH itu 1 sama WB untuk yang jalur di kanan. Nah, karena minimal supportnya 2, terus ada 2 cabang, berarti kan tinggal dicari mana yang muncul di kedua jalur ini. Yang muncul di kedua jalur ini kan cuma WB. Di WB 2 conditional F-battery-nya WB, terus WB dikombinasiin sama DM-nya. Dapatnya DM sama DM dan WB. Terus untuk yang DCH-nya sama. Untuk conditional pattern-nya ada WB, SM, terus conditional FLT-nya juga WB sama SM karena minimal supportnya udah memenuhi, yaitu 2. Dari ini dikombinasiin sama DCH dapatnya ada DCH-nya sendiri 2, terus DCH sama SM untuk yang 2 item set, terus DCH sama WB. Untuk yang 3 item set ada DCH, WB sama SM dengan frekuensinya 2. Terus yang SM sama WB sama caranya, cuma untuk yang WB karena dia item yang paling frekuen kalau di tree yang paling atas, jadinya conditional F-battery-nya sama conditional pattern-nya itu nggak ada, jadi langsung dirinya sendiri.
karena K terbesarnya 3, maka frekuensi item setnya ya ini. Pertama yang Tasty Pie, Wonder Bread, sama Dairyland Milk dengan frekuensinya 2. Terus yang kedua yang ini Dairyland Cheese, Wonder Bread, sama Sunset Milk. Itu untuk yang B. Ada yang mau tanyakan atau didiskusin? Atau mungkin ada jawaban yang beda atau jawabanku salah? Halo? Ini yang itu ya Nan, yang apa? Yang sama merek. Iya. Kamu nemu 2. Iya. Kenapa? Beda lah? Atau ada yang kurang? Santai aja sih. Kan kemarin nggak sempat tak cek banyak yang typo di tabelnya. Soalnya aku jadi kan pas aku pakai a priori sih. Disuruh FV cerita. Bebas ya, yang penting dapat. Nah, aku pakai a priori itu cuma ketemu Wonder Bread, udah itu kok nggak bisa dilanjutin. Maksudnya Wonder Bread cuma satu item set. Iya, cuma itu kok. Ya mungkin boleh share screen biar diskusi. Aku nggak bisa bayangin soalnya. Ya Pak Dev, Oke, oke. gantian. Bentar, harus kalau PDF itu di Google Meet Kenapa? harus seluruh layar ya? Iya kayaknya. Atau Ini yang video udah tiap apa namanya seperti ya. oh, tak kira putus. Div itu eh, belum mau gabung nggak sih T100 sama T300-nya? Maksudnya Kan yang kedua kan customer. Itu soalnya. Yang bagian B. Coba turun dikit. oh Untuk setiap X elemen customer. oh gitu nah. Iya. Oh ya baru nggak. Tadi aku bingung kan gabung-gabung ini apa gitu. Oke. Thank you Nan. Sama-sama. Yang lain gimana? Buat yang association mining, ya apa? Ada yang mau tanyakan lagi atau didiskusin? Kalau buat yang sequence pattern, saya belum baca sih. Jadi mungkin belum bisa tak jelasin sekarang. Paling cepet ya besok. Kalau sudah sempat tak baca. Atau mungkin kalian ada yang pernah nyoba ngoding manual? Enggak. Hah?
Udah. Halo? Ngoding manual maksudnya begini. Iya, entah misalnya ngoding langsung dari algoritmanya Enggak. pakai tahu aku biasanya ngodingnya ini sih pakai paketnya langsung. Dia cuma ngetik beberapa baris untuk bagian ARM-nya. Oh, kayak udah ada klausulnya gitu. Ya, setahu aku udah ada paketnya sih. Heeh. Paket ML apa lupa aku. Pokoknya ada. Ya, kalau kalian cari di internet banyak sih. Yang susah sebenarnya lebih ke ini bagian pre-processingnya buat cleaning datanya. Nggak mungkin mau jelasin yang div, yang nomor terakhir. Nomor terakhir aku nggak jawab. Enggak. Aku pas. Aku cuma jelasin dari paper tuh. Gimana ini? Apalagi yang mau dibahas atau mau didiskusin? Berarti jadi nggak pakai ngoding kan ya nanti? Pakai apa enggak? Harusnya sih enggak. Harusnya, menurutku enggak. Iya dari kalimat bapaknya kayak enggak. Iya enggak. Tapi ya nggak tahu nanti gimana. Tapi semoga aja enggak. Berarti materinya itu sampai yang terakhir kemarin ya? Iya. Kemarin itu membahas apa sih? Sequential pattern mining. Ya, Gimana? Kenapa? Itu Iya kenapa? gambaran gambaran soal linter ya apa ya yang terakhir? Nggak tahu. Paling kalau yang kebayang ini sih. Soalnya kayak soal tugas kemarin. Cari item setnya sama mungkin sampai bangun rule-nya. Mungkin. Sama beberapa mungkin teori konsep-konsep yang bagian awal. Atau kalau misalnya kalian ada kenalan kanting yang ngambil data mining tahun lalu, bisa tanyain gimana soal-soalnya. tapi tahun lalu dosennya Pak Iqbal nggak sih? Gak tahu. Kok saya ingetku Mas Safar pernah cerita sambat kayak sering ditinggal. Seingatku Pak Muklas malah. Lo ya tak coba tanya. Ya mungkin kalau Tapi misalnya bukannya apa masih angkatnya ada ngambil nggak sih tahun kemarin? kenapa? Yang dari angkatan kita nggak ada yang ngambil ya tahun kemarin. Gak Gak ada. ada gak sih? Gak ada tahun kemarin. Oleh Ya, prasyaratnya SPD. tapi SPD sama data mining juga satu semester kan nggak mungkin jadi Iya syarat. iya sih. Cuman yang kemarin Kontradiksi. Tahun kemarin kayaknya cuma struktur doang yang diambil. Yang lainnya belum ada. Galang ngambil SPD nggak sih? Enggak. Galang Enggak ya. TBD itu semester kemarin, bukan yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin ini sih yang sama-sama ini cuman strukdat seingatku. Itu kalau misalnya kalian kenal sama 16 dan cukup dekat bisa ditanyain soal-soalnya. Karena aku nggak kenal dekat sama 16, jarang di jurusan. Kalau misalnya dosennya Pak Iqbal, kayak bisa ntar tak